warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Azizatul Ummah dalam pembelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 10 bab 2, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu masalah ekonomi dan yang kedua yaitu sistem ekonomi. Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami tentang masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Kita lanjut saja ke materinya ya. Pertama, kita membahas tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Lalu apa sih yang membedakan antara keduanya? Kita bahas yuk. Yang pertama ada ekonomi klasik. Ekonomi klasik terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu masalah produksi. Nah, jadi pada masalah produksi ini, produsen harus bisa menentukan bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Nah, jadi kan kebutuhan manusia itu banyak sekali ya. Dari sini, produsen harus bisa memikirkan bagaimana caranya agar kebutuhan manusia atau konsumen tersebut dapat terpenuhi. Dan yang kedua yaitu masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini menekankan bagaimana caranya agar barang tersebut bisa sampai kepada tangan konsumen yang membutuhkan. Jadi contohnya nih, misal produksi mainan. Nah, bagaimana caranya agar mainan tersebut bisa sampai ke tangan anak-anak. Nah, jadi distribusi ini adalah cara untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Nah, jadi masalah konsumsi ini dari sisi konsumen. Bagaimana konsumen tersebut menentukan barang dan jasa apa yang akan ia konsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kita sebagai konsumen harus bisa memilih nih barang dan jasa apa yang kita butuhkan. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak kita butuhkan yang akhirnya akan mubazir. Masalah ekonomi yang kedua yaitu ada masalah ekonomi modern. Jadi selain ada masalah ekonomi klasik, di sini juga ada masalah ekonomi modern. Apa aja sih masalah ekonomi modern? Masalah ekonomi modern juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah what, yang artinya apa. Yang kedua yaitu how, yang artinya bagaimana. Dan yang ketiga yaitu for whom, yang artinya untuk siapa. Lalu apa sih maksudnya dari what, how, dan for whom ini? Apa hubungannya dengan masalah ekonomi? Nah, kalau what itu barang apa yang akan diproduksi. Jadi untuk memproduksi suatu barang itu harus jelas sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena sumber daya yang ada di dunia ini terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Jadi di sini memikirkan memproduksi barang apa yang sekiranya banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, contohnya nih, memproduksi hand sanitizer. Saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Di mana pemerintah menganjurkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kita bisa memproduksi hand sanitizer sebagai pengganti pencuci tangan. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, hand sanitizer banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita memproduksi suatu barang, akan tetapi barang tersebut tidak digunakan oleh masyarakat. Dan hasil akhirnya hanya membuang-buang sumber daya yang ada. Selain itu juga dapat merugikan produsen. Kemudian yang kedua yaitu how, yang artinya bagaimana. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, how ini menekankan kepada teknik produksinya. Bagaimana cara memproduksi yang efisien dan menghasilkan hasil yang banyak. Misalnya contoh nih, ada pabrik tahu. Nah, pabrik tahu ini dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama yaitu memproduksi tahu menggunakan tenaga manusia atau karyawan. Yang kedua yaitu menggunakan tenaga mesin. Misalnya nih, dalam menggunakan sumber daya manusia atau karyawan, pabrik tahu bisa menghasilkan 500 tahu dalam sehari dengan 20 karyawan. Jika menggunakan mesin, pabrik tahu bisa menghasilkan 1000 tahu dalam waktu sehari. Nah, kira-kira mana nih yang lebih efisien? Menggunakan tenaga manusia atau yang menggunakan mesin? Untuk pembelian mesin kan kita hanya mengeluarkan biaya satu kali, yaitu untuk membeli mesin itu saja. Sedangkan ketika kita menggunakan tenaga manusia atau karyawan, kita harus menggaji karyawan tersebut. Jika kita menggaji karyawan hanya menghasilkan 500 tahu, sedangkan ketika kita menggunakan mesin, kita menghasilkan 1000 tahu. Nah, di sini sudah dapat dilihat bahwa lebih efisien menggunakan mesin, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu for whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Nah, jadi ketika memproduksi barang itu juga harus ada sasarannya. Jangan sampai kita memproduksi suatu barang akan tetapi kita tidak tahu barang tersebut untuk siapa. Setelah kita membahas dua masalah ekonomi, sekarang kita lanjut ke sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi tersebut?
Yang pertama di sini ada sistem ekonomi tradisional. Jadi singkatnya, sistem ekonomi tradisional ini melakukan kegiatan ekonomi dengan adat istiadat atau turun-temurun dari leluhurnya. Jadi di sistem ekonomi tradisional ini, mereka belum mengenal yang namanya uang. Biasanya, mereka memenuhi kebutuhannya dengan sistem barter. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sistem ekonomi tradisional ini bukan atas dasar mencari keuntungan, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya yaitu yang pertama, tidak ada persaingan karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan atas dasar memenuhi kebutuhan. Untuk kekurangannya dari sistem ekonomi tradisional, masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan suatu kemajuan. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi komando. Singkatnya, sistem ekonomi komando ini seluruh kegiatan ekonominya dikendalikan oleh pemerintah. Segala kegiatan ekonomi, segala sumber daya alam, dan faktor-faktor produksi itu sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya seperti perhutanan, minyak bumi, air, tanah, itu semua milik pemerintah. Sistem ekonomi komando juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh atas perekonomian. Kemudian mudah dalam mengendalikan harga, relatif tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, pendapatannya lebih merata. Kemudian untuk kekurangan yang pertama yaitu kemajuan masyarakat terhambat. Yang kedua, hak milik perseorangan dibatasi. Kemudian yang terakhir, tidak adanya kebebasan individu dalam memilih sumber daya. Selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi liberal atau disebut sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal ini sangat berbanding balik dengan sistem ekonomi komando. Kalau di sistem ekonomi pasar ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kalau di sistem ekonomi liberal ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di sini pemerintah tidak ikut campur tangan sama sekali dalam kegiatan ekonomi. Segala faktor-faktor produksi bisa dimiliki oleh setiap individu. Nah, disinilah muncul kapitalis yang ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Agak kurang baik juga sebenarnya sistem ekonomi liberal ini. Ya mungkin baik bagi orang-orang yang jiwa kompetitifnya tinggi dan berinovasi. Tapi untuk masyarakat yang tertinggal, ini bisa dikatakan yang miskin akan tetap miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu masyarakat berpartisipatif dan aktif. Kemudian persaingan akan menghasilkan kemajuan. Produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata. Adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan penggabungan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di sistem ekonomi campuran ini, hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai pemerintah. Sedangkan untuk hal lainnya dikendalikan oleh pihak swasta. Contohnya negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini yaitu negara Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri bisa kita lihat nih, contohnya seperti PLN, PDAM, Pertamina dikendalikan oleh pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk hal lain itu bisa dikendalikan oleh pihak-pihak swasta seperti perdagangan dan lain sebagainya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu mengendalikan harga bisa menjadi lebih mudah. Diakuinya hak individu atau swasta dengan jelas. Sektor perekonomian dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan kepentingan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan karena campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. Peran pemerintah menjadi lebih berat daripada pihak swasta. Campur tangan pemerintah yang lemah, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Nah, sistem ekonomi campuran ini juga disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila sejak tahun 1998 hingga sekarang. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi? Oke, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.